Saudara-saudari, Bapak, Ibu, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Segen, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, berkah dalam, jangan lupa bahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat, tanggal 28 Januari tahun 2022, bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, berkat pertolongan-Mu, Santo Thomas Aquino telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya guna menyemarakkan gereja-Mu. Kami mohon semoga kami selalu terbuka terhadap ajaran pujangga-Mu ini, dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang ajaran ilmu sejati, yakni tentang kerajaan Allah, dengan menggunakan perumpamaan, karena perumpamaan itu menjadi pengalaman keseharian orang-orang sehingga mudah ditangkap, meskipun tidak langsung tersirat, namun menampakkan pesan yang terkandung di dalamnya itu adalah pesan yang sungguh-sungguh benar. Maka marilah kita di dalam hidup ini memahami bahwa kebenaran tidak hanya yang tampak, yang terlihat, dan yang bisa dimengerti secara harafiah, namun juga terkadang tersembunyi di dalam peristiwa-peristiwa hidup, di dalam perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan hidup kita. Pada peringatan Santo Thomas Aquinas atau Thomas Aquino ini, kita dituntun untuk juga menggunakan kemampuan nalar akal budi kita, kemampuan pengertian kita untuk semakin beriman, sehingga iman kita tidak hanya sekedar berdasarkan dongeng, tetapi berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari. Dan dengan demikian pengalaman iman kita menjadi pengalaman iman yang konkret, yang hidup, bahwa kerajaan Allah itu hadir di dalam hal yang sederhana namun berdampak untuk keselamatan banyak orang. Marilah kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk teguh beriman, dan beriman dengan menggunakan nalar, dan menerangi nalar kita dengan iman, supaya kita beroleh kerajaan surga, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.